Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini bertemu lagi dengan Bu Disa. Kita akan membahas ke tema 3, subtema 3 dan 4 muatan bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Disa pimpin Wahid, Isnain, Salasa. Bismillahirrohmanirrohim. Nah anak-anak, alhamdulillah kita sudah berdoa. Semoga hari ini berjalan lancar dan ilmu yang Bu Disa berikan dapat bermanfaat untuk anak-anak semua. Nah hari ini langsung saja ya ke materinya. Hari ini kita akan mempelajari menemukan kosakata dalam teks cerita, kemudian menemukan rute ataupun denah, menemukan rute atau jalan yang ada pada denah, kemudian sinonim atau persamaan kata, dan juga menemukan ide cerita dari sebuah gambar. Nah, di sini Bu Disa ada teks yaitu budaya tolong menolong. Hari ini Siti belajar dengan ceria. Siti bersama teman-teman berdoa dan memberi salam kepada ibu guru. Ibu guru menyampaikan pengumuman. Pengumuman itu berisi berita tentang banjir di lingkungan sekolah. Seluruh siswa ikut membantu. Mereka mengumpulkan uang sumbangan. Sumbangan dari siswa dikumpulkan setiap kelas. Kemudian dari setiap kelas dikumpulkan untuk disalurkan. Nah, seluruh siswa merasa senang dapat membantu korban banjir. Nah, anak-anak, pada teks tadi terdapat kata sumbangan. Nah, anak-anak tahu tidak arti kata sumbangan? Sumbangan itu adalah pemberian sebagai bantuan kepada seseorang atau kelompok yang sedang membutuhkan atau mengalami kesulitan. Nah, sumbangan itu bisa berupa uang, kemudian pakaian, kebutuhan pokok seperti makanan, minuman, ataupun obat. Nah, di sini ada gambar anak-anak. Bu Disa coba diskusikan dengan temanmu gambar di bawah ini. Nah, kita diskusikan bareng-bareng ya anak-anak. Yang gambar pertama itu terjadi hujan deras yang sangat deras. Nah, kemudian di gambar kedua, akibat dari hujan tersebut terjadilah banjir. Semua orang mengungsi ke tempat yang aman dan menyelamatkan diri serta menyelamatkan harta benda masing-masing. Dan gambar ketiga dan keempat, di situ ada siswa-siswi kelas 2 sedang membantu korban banjir dengan meminta sumbangan kepada warga sekolah seperti guru, karyawan, dan teman-teman yang ada di sekolah. Nah, selanjutnya budaya tolong menolong ini sangat penting ya anak-anak. Siti dan beberapa temannya juga ibu guru memberikan bantuan kepada korban banjir. Nah, anak-anak, di sini Bu Disa ada teks budaya gotong royong. Kita baca bersama-sama ya. Siswa wajib menjaga kebersihan. Seminggu sekali sekolah Siti mengadakan kerja bakti. Kemudian mereka membersihkan kelas dan juga halaman kelas. Semua siswa bekerja bersama untuk kepentingan bersama anak-anak. Nah, kerja bersama untuk kepentingan bersama disebut juga gotong royong. Nah, semua siswa sangat senang melakukan kerja bakti. Nah, tadi kita temukan kosakata gotong royong. Gotong royong itu artinya apa ya? Gotong royong itu adalah bekerja bersama-sama, tolong menolong ataupun membantu anak-anak. Nah, gotong royong adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama dan bersifat sukarela agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya ada teks lagi anak-anak di sini, menjenguk teman yang sakit ya. Hari ini Dayu tidak masuk sekolah. Dayu sakit akibat jatuh kemarin. Nah, Siti dan teman-temannya akan menjenguk Dayu. Mereka akan menjenguk di sepulang sekolah. Nah, kemudian kita lihat ya anak-anak, mereka mau menjenguk ke rumah Dayu. Nah, ini letak rumah Dayu terletak di Jalan I Gusti Ngurah Rai nomor 12. Di samping kanan rumah Dayu terdapat pura. Di sebelah kiri rumah Dayu adalah rumah Made. Nah, di seberang jalan rumah Dayu terdapat sawah. Nah, selanjutnya kita lihat anak-anak,
kita diminta untuk menentukan rute perjalanan dari sekolah menuju Rumah Dayu. Nah, yang pertama, Bu Disa sudah menemukan 2 rute. Nah, yang pertama, kita lihat ya anak-anak. Yang pertama kita bisa melewati Jalan Nusantara. Kemudian yang kedua kita bisa melewati Jalan Patimura. Dan yang ketiga kita bisa melewati Jalan I Gusti Ngurah Rai. Nah, itu ya rute yang pertama. Kemudian rute yang kedua, kita dari Jalan Nusantara, kemudian ke Jalan Diponegoro, dan ke Jalan I Gusti Ngurah Rai. Nah, kita sudah menentukan 2 rute ya untuk ke Rumah Dayu anak-anak. Nah, kemudian ada teks lagi anak-anak di sini. Siswa kelas 2 rajin belajar. Mereka sering belajar kelompok. Ibu guru membimbing siswa dalam kerja kelompok. Semua siswa menghormati guru. Semua guru menyayangi siswa. Nah, selama kerja kelompok, antar siswa saling bekerja sama. Menghormati guru dan menyayangi teman adalah tugas dari siswa. Nah, ibu guru mengingatkan kepada Siti dan teman-teman untuk selalu bekerja sama. Karena kita tidak dapat hidup sendiri. Semua orang membutuhkan orang lain dan manusia itu makhluk sosial. Nah, makhluk sosial itu apa sih anak-anak? Makhluk sosial itu adalah manusia yang tidak dapat hidup sendiri, saling membutuhkan orang lain, yang saling membantu dan juga bekerja sama. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi sinonim anak-anak. Nah, sinonim itu apa ya? Sinonim itu merupakan bentuk kata yang berbeda namun memiliki arti atau makna yang hampir mirip atau sama sesuai dengan kebutuhan atau penempatannya. Kemudian sinonim bisa diartikan juga padanan atau persamaan kata. Nah, kita lihat ya anak-anak contoh kata dan sinonimnya. Di sini Bu Disa sudah memberi contoh, memberi beberapa kata dan juga sinonimnya. Yang pertama ada kata murid, sinonimnya siswa. Kemudian ada kata aku, sinonimnya saya. Ada kata hobi, sinonimnya kegemaran. Kemudian ada kata pintar, sinonimnya adalah pandai. Ada lagi kata enak, sinonimnya adalah lezat. Kemudian ada lagi kata cahaya, sinonimnya sinar. Dan juga kata yang terakhir, bertemu, sinonimnya adalah berjumpa. Nah, selanjutnya Bu Disa ada soal anak-anak. Coba di sini pilihlah kata berikut yang memiliki arti sama ya. Berilah tanda cinta pada jawaban yang tepat. Nah, kita bahas bersama-sama ya anak-anak. Yang pertama ada menolong. Menolong itu di situ pilihan jawabannya ada memilih, meminjam dan juga membantu. Nah, sinonim yang paling tepat adalah ya betul sekali, membantu. Kemudian ada lagi yang kedua, kelompok. Kelompok itu sinonimnya apa ya? Di situ ada beberapa pilihan yaitu tim, teman, dan juga saudara. Nah, yang betul adalah tim ya anak-anak. Kemudian ada lagi kata gembira. Sinonimnya di situ pilihannya ada tertawa, senang, dan luar biasa. Nah, sinonimnya adalah senang anak-anak. Kemudian yang keempat di situ putra. Nah, jawabannya ada beberapa, ada pilihan, yaitu putri, anak laki-laki, dan anak kandung. Yang paling tepat adalah, ya betul sekali, anak laki-laki. Kemudian yang terakhir ada kompak. Di situ pilihannya ada bahagia, sedih, dan juga rukun. Nah, yang paling tepat adalah rukun. Nah, anak sudah bisa ya mengenai sinonim. Nah, kemudian ada lagi anak-anak. Di sini ada gambar dan kita diminta untuk membuat cerita sederhana berdasarkan gambar berikut. Nah, selanjutnya Bu Disa sudah menyiapkan ya. Coba kata-katanya atau kalimatnya dari gambar tersebut. Yang pertama ada gambar yaitu keluarga Budi berlibur ke rumah kakek dan nenek. Adik dan kakak sangat senang bertemu kakek dan juga nenek. Kakek nenek menyambut mereka dengan sangat baik. Mereka kemudian berkumpul bersama. Nah, yang gambar kedua, mereka berkumpul di ruang tamu. Mereka menanyakan kabar satu sama lain. Tak lupa sambil berbincang, mereka menyantap makanan dan minuman yang tersedia.
tersedia. Nah, itu tadi adalah materi memberikan kalimat berdasarkan gambar anak-anak. Nah, materi hari ini sudah cukup sampai di sini. Nah, kita lanjutkan ke materi berikutnya di minggu depan. Nah, untuk itu Budi seakhiri ya anak-anak. Sebelum kita mengakhiri, marilah kita membaca hamdalah, Budi sapimpin, wahid, isnain, salasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jangan lupa untuk sering berlatih ya anak-anak dan jaga kesehatan. Ada salah dan kurang lebihnya dari Budi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.